Pernapasan bukan sekadar tindakan biologis, ia adalah inti dari setiap makhluk hidup yang memulai dan mengakhiri kehidupannya dengan tarikan dan hembusan napas. Saat pertama kali lahir, napas adalah ucapan selamat datang ke dunia, dan di detik terakhir kehidupan, napas menjadi perpisahan yang paling sunyi. Setiap tarikan dan hembusan yang kita lakukan adalah pengingat bahwa kehidupan ini berdenyut dalam ritme sederhana namun sangat mendalam. Lebih dari sekadar memberi oksigen ke tubuh, napas adalah jembatan tak kasat mata antara kehidupan fisik dan spiritual. Bahkan sebelum kebutuhan akan makanan atau air, tubuh kita akan berteriak meminta napas, karena tanpa itu, kehidupan lenyap seketika. Pernapasan adalah fondasi. Tanpa itu, semua aktivitas tubuh dan pikiran tidak mungkin berfungsi. Namun, napas juga memiliki peran spiritual yang sering terabaikan. Dalam tradisi kuno, napas bukan sekadar gerakan otomatis, tetapi pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dengan menyadari dan menghargai setiap tarikan napas, seseorang dapat terhubung dengan sumber kekuatan batin dan energi alam semesta. Bukan kebetulan jika meditasi dan praktik spiritual lainnya selalu dimulai dengan kesadaran akan napas. Napas membawa kita kembali ke inti diri, menjauhkan kita dari kekhawatiran duniawi, dan menuntun kita ke dalam pengalaman kehadiran yang utuh. Melalui napas, kita tidak hanya hidup, kita hadir, kita merasa, dan kita menjadi. Setiap napas adalah kesempatan untuk mulai kembali, seolah berkata bahwa kehidupan, dengan segala kerumitannya, selalu dapat dihadapi dengan satu tarikan napas pada satu waktu. Dalam dunia spiritual, napas bukan sekadar fungsi biologis. Ia adalah alat untuk membuka pintu menuju pencerahan. Para yogi dan teks kuno mengajarkan bahwa siapapun yang mampu mengendalikan napas, mampu mengendalikan hidupnya. Napas adalah kunci bagi kedamaian batin, kekuatan spiritual, dan koneksi dengan realitas yang lebih dalam. Dalam filosofi timur, prana, energi kehidupan, mengalir melalui 72.000 nadi atau saluran energi yang tersebar di tubuh dengan 3 jalur utama, Ida, energi bulan, Pingala, energi matahari, dan Sushumna, energi netral. Ketika ketiga jalur ini selaras, tubuh dan pikiran mencapai harmoni sempurna. Napas yang seimbang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga membuka jalan bagi pengalaman spiritual mendalam, seperti ketenangan batin dan pemahaman tentang makna sejati kehidupan. Kontrol napas memungkinkan kita mengakses dimensi yang lebih tinggi dalam diri. Napas yang stabil dan sadar dapat memperlambat pikiran dan membawa fokus penuh pada momen saat ini. Sebaliknya, napas yang tidak teratur menghambat aliran energi dan menyebabkan kegelisahan serta ketidakseimbangan batin. Ini menjelaskan mengapa meditasi dan yoga sangat menekankan teknik pernapasan. Mereka bukan sekadar latihan fisik, tetapi sarana untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa. Mengendalikan napas berarti mengendalikan energi dalam diri. Saat napas selaras dengan irama alam semesta, kita merasakan kedamaian, harmoni, dan kekuatan batin. Dalam setiap tarikan dan hembusan, kita diajak untuk kembali ke pusat diri, dan menemukan bahwa jawabannya selalu ada di dalam, tersembunyi di balik napas yang sadar. Dengan napas yang terkendali, kita tidak hanya hidup lebih tenang, tetapi juga mampu melihat dunia dengan perspektif yang lebih jernih dan bijaksana. Di era modern yang penuh tekanan dan kesibukan, banyak dari kita tanpa sadar kehilangan kemampuan untuk bernapas dengan benar. Sebagai bayi, kita bernapas alami melalui perut, tarikan napas yang dalam dan menenangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini terkikis oleh tuntutan hidup, kecemasan, dan pola pikir serba cepat. Kita mulai bernapas dangkal, lebih sering melalui dada atau mulut, tanpa menyadari dampaknya pada kesehatan fisik dan mental. Pernapasan yang buruk bukan hanya masalah kecil, ia merusak postur tubuh, memicu stres, dan menimbulkan penyakit. Saat kita bernapas dengan cepat dan dangkal, sistem saraf terjebak dalam mode siaga, membuat tubuh dan pikiran selalu dalam keadaan tegang.
Inilah mengapa gangguan seperti kecemasan kronis dan kelelahan mental semakin lazim di masyarakat modern. Tubuh kita terus-menerus berusaha mengejar ketenangan yang hilang karena pernapasan yang tidak selaras. Lebih parahnya, pikiran kita yang sibuk dan terjebak dalam rutinitas seringkali membuat kita lupa untuk bernapas dengan sadar. Dalam upaya mengejar produktivitas dan kesuksesan, kita kehilangan hubungan dengan napas kita sendiri. Hubungan yang sebenarnya bisa menjadi pintu keluar dari stres dan kegelisahan. Ketika pikiran tidak pernah diam, napas pun menjadi terpengaruh, memicu lingkaran setan antara pikiran sibuk dan pernapasan yang buruk. Namun, kabar baiknya adalah kita selalu bisa kembali ke dasar. Setiap tarikan dan hembusan napas adalah kesempatan untuk memulihkan koneksi dengan diri sendiri. Dengan latihan pernapasan yang benar, kita dapat mematahkan pola pernapasan dangkal dan kembali ke ritme alami yang menenangkan. Kehidupan modern mungkin penuh tantangan, tetapi melalui kesadaran napas, kita bisa menemukan kembali keseimbangan yang hilang dan menghadapi dunia dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih tenang. Pernapasan yang benar adalah pondasi bagi kesehatan fisik dan mental yang optimal. Saat kita bernapas dalam dan teratur, tubuh mendapatkan pasokan oksigen yang cukup untuk menjaga fungsi organ, memperkuat sistem kekebalan, dan mempercepat proses penyembuhan. Napas bukan hanya penggerak kehidupan, ia adalah kunci untuk menjaga tubuh tetap seimbang dan berfungsi secara harmonis. Sebaliknya, pernapasan yang buruk, seperti napas dangkal melalui mulut atau dada, dapat berdampak serius. Kekurangan oksigen tidak hanya melemahkan tubuh, tetapi juga memicu ketegangan mental. Kebiasaan napas yang salah telah dikaitkan dengan masalah psikologis, seperti kecemasan, insomnia, dan serangan panik. Tanpa kita sadari, cara kita bernapas dapat memengaruhi suasana hati, membuat pikiran kita lebih rentan terhadap stres dan tekanan emosional. Namun, tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk memulihkan diri jika diberi lingkungan yang tepat, dan napas yang benar adalah bagian penting dari proses itu. Melalui pernapasan dalam dan teratur, kita mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, yang bertugas menenangkan tubuh dan mengurangi respons stres. Ini memungkinkan tubuh untuk fokus pada pemulihan dan self-healing. Tidak hanya itu, napas yang stabil menciptakan ruang bagi pikiran untuk kembali tenang dan fokus, memungkinkan kita mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Napas adalah alat penyembuhan yang selalu ada di dalam diri kita. Dengan menyadari kekuatan napas, kita dapat mengatasi tekanan mental dan mengembalikan keseimbangan fisik. Setiap tarikan napas yang dalam adalah investasi dalam kesehatan, baik tubuh maupun pikiran, dan mengingatkan kita bahwa kita memiliki kendali atas kualitas hidup melalui napas yang kita pilih setiap saat. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita seringkali lupa akan satu hal yang paling mendasar, pernapasan. Namun, tahukah Anda bahwa cara kita bernapas dapat mempengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan? Mari kita selami lebih dalam teknik-teknik pernapasan alternatif yang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih berkualitas dan memuaskan. Pernapasan melalui hidung mungkin tampak sepele, tetapi sebenarnya memiliki manfaat yang sangat besar. Ketika kita bernapas melalui hidung, udara yang masuk akan disaring, dihangatkan, dan dilembabkan, memastikan bahwa oksigen yang kita hirup benar-benar siap untuk digunakan oleh tubuh. Proses ini tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus. Sebaliknya, pernapasan melalui mulut cenderung menghasilkan napas yang dangkal dan kurang efisien, seringkali membawa risiko berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan tidur hingga kecemasan yang meningkat. Salah satu teknik pernapasan yang paling kuat adalah nadi shodhana, atau pernapasan hidung bergantian. Teknik ini tidak hanya sederhana, tetapi juga membawa dampak yang luar biasa. Dengan menutup satu lubang hidung dan bernapas melalui yang lainnya, kita dapat mengatur sistem saraf, menyeimbangkan energi di dalam tubuh, dan mengurangi kecemasan yang sering mengganggu pikiran kita. Setiap kali Anda merasa cemas atau tidak seimbang, cobalah teknik ini. Rasakan bagaimana setiap napas yang masuk dan keluar membawa ketenangan dan kedamaian, membimbing Anda kembali ke pusat diri. Selanjutnya, kita menjelajahi belly breathing, atau pernapasan perut.
pernapasan ini mengajak kita untuk kembali kepada cara bernapas alami yang sering kita lupakan. Dengan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, teknik ini membantu tubuh kita menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Saat Anda menarik napas dalam-dalam, perut Anda membesar, menandakan bahwa oksigen yang segar mengalir ke seluruh tubuh. Rasakan bagaimana setiap napas membawa Anda lebih dalam ke dalam diri Anda, meredakan stres dan meningkatkan kesehatan mental. Dalam dunia yang penuh tekanan ini, pernapasan perut menjadi alat yang sangat berharga untuk menciptakan ruang bagi ketenangan dan pemulihan. Teknik-teknik pernapasan ini bukan hanya alat, mereka adalah pintu gerbang menuju kesadaran yang lebih dalam. Dengan meluangkan waktu untuk memperhatikan cara kita bernapas, kita memberi diri kita kesempatan untuk menyambung kembali dengan tubuh dan jiwa kita. Kesadaran napas bukan hanya tentang menghirup dan menghembuskan napas, tetapi tentang hadir sepenuhnya dalam momen sekarang. Setiap napas adalah kesempatan untuk mengubah cara kita merasakan dan berpikir, memberi kita kekuatan untuk manifestasi yang lebih positif dalam hidup kita. Di dunia yang sering kali dipenuhi dengan gangguan dan kebisingan, ingatlah bahwa setiap kali Anda merasa terjebak atau kewalahan, Anda selalu memiliki alat ini di tangan Anda. Cobalah teknik-teknik pernapasan ini. Berikan diri Anda kesempatan untuk bernapas, merasakan, dan terhubung kembali dengan diri Anda yang sebenarnya. Saat Anda melakukannya, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas hidup Anda, tetapi juga menciptakan ruang bagi transformasi yang lebih dalam dan berarti. Dalam pencarian kita akan makna dan tujuan hidup, seringkali kita melupakan alat yang paling kuat yang ada di dalam diri kita, napas. Pernapasan bukan sekadar fungsi biologis. Ia adalah jembatan yang menghubungkan fisik dan spiritual, membawa kita menuju pencapaian kesadaran yang lebih tinggi. Mari kita telusuri bagaimana napas dapat menjadi kunci untuk transformasi diri yang mendalam. Samadhi, dalam tradisi spiritual, bukanlah sekadar keadaan meditasi yang dalam. Ia adalah pengalaman kesatuan, momen ketika individu melampaui batasan fisik dan menyatu dengan kesadaran ilahi. Dalam keadaan ini, kita dapat merasakan keterhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta. Setiap napas yang kita ambil di dalam meditasi adalah langkah menuju pencapaian ini, saat kita melepaskan semua beban mental dan emosional yang menghalangi kita. Bayangkan diri Anda dengan setiap tarikan dan hembusan napas, lebih dekat untuk menyatu dengan keabadian. Dalam keheningan tersebut, kita menyadari bahwa kita bukanlah individu terpisah, tetapi bagian integral dari sesuatu yang jauh lebih besar. Yoga adalah lebih dari sekadar serangkaian pose fisik. Ia adalah perjalanan menuju pencerahan yang mencakup disiplin tubuh, pikiran, dan jiwa. Di dalam praktik yoga, kita menemukan bahwa setiap gerakan, setiap napas, memiliki tujuan dan makna yang lebih dalam. Melalui pranayama, atau pengaturan napas, kita belajar mengendalikan aliran energi di dalam tubuh kita. Disinilah kekuatan sejati dari yoga muncul. Setiap napas yang kita ambil menjadi alat untuk membangkitkan kesadaran, menghubungkan kita dengan pusat diri, dan membuka pintu untuk pengalaman spiritual yang mendalam. Kesadaran napas juga memainkan peran penting dalam proses manifestasi. Ketika kita hadir sepenuhnya dalam setiap napas, kita menciptakan ruang untuk keinginan kita untuk terwujud. Namun, ini bukan sekadar tentang berpikir positif. Ini tentang membangkitkan energi yang selaras dengan tujuan kita. Ketika kita bernapas dengan penuh kesadaran, kita memberi sinyal kepada alam semesta bahwa kita siap untuk menerima. Setiap napas adalah afirmasi, sebuah komitmen untuk menciptakan realitas yang kita inginkan. Dengan memahami kekuatan pikiran dan perasaan yang dihasilkan oleh napas kita, kita menyadari bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita. Kita adalah pencipta nasib kita sendiri. Kehadiran penuh dalam setiap napas memungkinkan kita untuk memahami bahwa hidup tidak terjadi di masa lalu atau masa depan, tetapi di saat ini. Dalam kesibukan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam pikiran tentang apa yang telah berlalu atau apa yang akan datang. Namun, dengan kembali kepada napas kita dipanggil untuk hidup di sini dan sekarang. Setiap napas menjadi pengingat bahwa kehidupan sedang berlangsung,
dan kita memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi kita tentang pengalaman tersebut. Pernapasan yang sadar tidak hanya memperbaiki kondisi fisik kita, tetapi juga memberikan akses ke tingkat kesadaran yang lebih dalam. Dalam keheningan yang dihasilkan oleh kesadaran napas, kita dapat mengidentifikasi pola-pola lama yang mungkin menghalangi pertumbuhan kita. Melalui proses ini, kita belajar untuk melepaskan, menerima, dan bertransformasi. Inilah saatnya untuk menyalakan api kesadaran dalam diri kita, momen untuk menghidupkan kembali potensi sejati kita. Ketika Anda mengintegrasikan kesadaran napas dalam kehidupan sehari-hari, Anda tidak hanya mengubah cara Anda bernapas, Anda mengubah cara Anda hidup. Anda bertransformasi menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dalam perjalanan ini, ingatlah bahwa napas Anda adalah sahabat setia, selalu ada untuk membimbing Anda ke arah pencapaian kesadaran yang lebih tinggi. Dengan setiap napas, Anda memasuki dimensi baru dari kehidupan, yang penuh dengan kemungkinan, keajaiban, dan transformasi yang tak terduga. Kehidupan ini seringkali dipenuhi dengan hiruk-pikuk dan keributan yang membuat kita terjebak dalam pola pikir masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Namun di tengah segala kesibukan itu, ada satu kebenaran mendasar yang perlu kita ingat. Waktu adalah ilusi. Kesadaran yang lebih tinggi melampaui pengertian linier tentang waktu, mengingatkan kita bahwa semua yang kita cari, kedamaian, kebahagiaan, dan pemahaman, hanyalah dalam momen saat ini. Saat kita belajar untuk hadir sepenuhnya dalam momen sekarang, kita membebaskan diri dari belenggu rumination, yaitu kecenderungan untuk berpikir berlebihan yang seringkali mengganggu ketenangan pikiran. Rumination menciptakan siklus pemikiran negatif, merampas kemampuan kita untuk menikmati hidup dan menghargai keindahan saat ini. Dengan kembali ke napas, kita menemukan cara untuk menetralkan pikiran yang mengganggu dan mengalihkan perhatian kita dari momen yang benar-benar ada. Setiap tarikan napas yang dalam membawa kita kembali ke pusat diri kita, memungkinkan kita merasakan kenyataan tanpa penilaian. Napas yang dalam dan teratur memiliki kekuatan luar biasa untuk menenangkan pikiran dan meredakan kecemasan. Saat kita fokus pada napas, kita memberi otak kita kesempatan untuk beristirahat dari kekacauan, membawa ketenangan yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin. Dalam keheningan tersebut, kita dapat mendengarkan suara batin kita dan mendapatkan wawasan yang mungkin terlewatkan di tengah hiruk-pikuk. Dengan melatih kehadiran dalam setiap momen, kita juga membuka diri terhadap pengalaman baru dan koneksi yang lebih dalam dengan orang lain. Kita mulai merasakan keajaiban di sekitar kita, memahami bahwa setiap interaksi dan setiap pengalaman adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Kekuatan napas membawa kita kembali ke dasar, memungkinkan kita untuk merayakan hidup dengan penuh rasa syukur dan kesadaran. Akhirnya, mari kita ingat bahwa setiap napas adalah panggilan untuk hadir. Kehidupan tidak terjadi di masa lalu atau masa depan, tetapi sekarang, dalam momen-momen yang kita jalani. Ketika kita menjadikan kehadiran sebagai prioritas, kita menciptakan ruang untuk transformasi dan pertumbuhan. Dalam setiap tarikan napas, kita menemukan potensi untuk hidup dengan penuh kesadaran, berani menghadapi tantangan, dan merayakan keindahan yang ada di sekitar kita.